Oke, selamat pagi. Ketemu lagi bersama aku Abiyananda Rahman Nugraha dari Prodi Teknik Informatika Universitas PGI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya ya, dari tugas struktur data ya untuk tugas apa ya? Tugas UAS maksudnya. Tugas UAS ini nanti kita disuruh membuat sebuah program yang berisi dari beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Kan ada banyak itu seperti array, linked list, tree, graph dan lain-lain. Tapi di sini akan menggunakan dua metode ini. Yang pertama saya akan menggunakan array dan linked list. Nanti flowchartnya gimana ya? Flowchart itu ya saya jelaskan di sini aja ya. Flowchart itu nanti kita akan pertama barang itu nanti kita input. Barang nanti kita input, kita masukkan berapa. Ini sudah ada beberapa tipe datanya ya, kayak seperti double, string, integer. Nanti kita tinggal masukkan nama barangnya apa, jumlahnya apa. Lalu setelah jumlahnya berapa, kita masukkan harganya berapa ya. Setelah kita masukkan harganya berapa, kan udah masuk ke dalam toko nih. Nanti ada program untuk pengambilan barang, maksudnya membeli ya. Nanti membeli, apabila barang itu tidak ditemukan, jumlahnya barangnya seperti apa tidak ditemukan, maka itu kan nanti akan balik lagi ke atas, masukkan barang yang mau Anda beli. Tapi apabila kita memasukkan barang itu tidak sesuai, nanti tidak akan ketemu. Lalu kita masuk lagi, oh ya, apabila kita masukkan barang yang produk stoknya itu tidak ada, lalu nanti itu tidak tersedia ya, maksudnya kita balik lagi. Maka gimana caranya? Kita harus benar mengisinya agar program itu bisa lanjut. Nah, lanjutnya nanti setelah proses transaksi itu berhasil, nanti akan mengeluarkan record maksudnya adalah laporan transaksinya itu. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++ di aplikasi Dev C++. Kenapa? Karena di VS Code saya tidak bisa. Ya, karena nggak tahu sih, esensinya udah bisa tapi tak jalanin nggak bisa. Kenapa ini? Kita menggunakan library IOStream. Lalu masuk ke pembuatan strukturnya. Kita membuat informasi produknya itu apa? Yang pertama ada string name. Ini nanti kita masukkan nama barangnya. Yang kedua adalah double price. Double ini price-nya nanti kita menggunakan double aja ya. Itu sudah bisa sih. Cuma saya lebih prefer menggunakan double. Harganya nanti berapa, lalu terakhir integer quantity. Kuantitasnya berapa. Lalu kita membuat kelas untuk linked list. Di sini saya hanya menggunakan sold quantity. Kuantitas yang terjual itu berapa. Next, kita akan membuat kelas transaction list. Transaksi listnya itu apa nanti? Ya kita buatnya di sini ya, di kelas ini. Ini berisi tentang, nah ini tambahkan transaksi ke linked list. Kita akan menambahkan transaksi ke linked list. Bagaimana caranya? Kita akan membuat add transaction, menambahkan transaksi ya kan. Konstannya produk dan produk, integer sold quantity. Kuantitas soldnya itu berapa nanti. Lalu transaction node yang tadi kita buat di private, itu dikali new node sama dengan new transaction node dalam kurung produknya apa, sold quantity-nya apa, hit-nya apa. Nah, tadi hit itu adalah dari transaction list sama dengan hit 0. Kenapa 0? Kenapa ini 0? Karena tadi saya isi 0 PTR nggak bisa sampai error. Lagi baru tahu caranya karena diganti sama 0 ternyata ya. Lalu masuk ke nah ini, tampilkan semua transaksi. Ini harusnya sih di bawah ya, tapi karena saya nggak mau ribet dan lebih baik saya jadikan satu saja, ya saya masukkan ke sini. Void display transaction ini nanti berisi transaction node dikali current. Current itu sekarang, jumlah barangnya sekarang itu berapa, lalu hit. Cout transaction history. Nah ini kan transaction history kan harusnya kan di belakang ya, masukkan sini nggak apa-apa lah. Next, kita masuk ke penggunaan fungsi while. For while maksudnya. For while itu saya tulis current 0 std cout. Langsung saya nggak pakai apa ya, using namespace std ya, karena takutnya nanti programnya error. Karena kan kalau pakai using namespace std kan ya bisa sih, kita tinggal cout aja. Tapi saya mengurangi resiko itu, walaupun ngodingnya agak panjang tapi nggak apa-apa lah.
produk, lalu current barangnya berapa, product name, sold kuantitasnya itu berapa. Nah, ini dimasukkan ke sini. Sold quantity-nya itu apa. Lalu itu current sama dengan current lebih dari next. Lanjut. Kita masuk ke manajemen toko ya. Manajemen toko itu kita akan membuat store manager. Store manager ini nanti berisi tentang menambahkan produk ke dalam stok, menampilkan stok produk, dan melakukan transaksi produk. Jadi isinya apa aja sih di sini? Nanti kita akan membuat kelas store manager. Private-nya itu nanti produk stok 100. Nah, ini bentuk array yang saya buat tadi. Kenapa saya 100? Ya, umum aja sih. Arraynya adalah untuk menyimpan stok produk. Lalu kita masukkan ke integer product count, jumlah produknya, jumlah produk yang ada dalam item stok. Lalu transaction list ini berisi nanti link list untuk menyimpan transaksi. Jadi nanti semua transaksi ini kita akan masukkan ke dalam hasil akhirnya tadi. Lalu ke public store manager. Store manager ini berisi tentang product count, lalu menambahkan produk ke dalam stok. Void add product counts std string and name double price lalu integer quantity. Ya, ini kita seperti isi di atas tadi ya. Stok produknya ini kurang dari 100. Kenapa saya isi 100 tadi? Nanti apabila kita memasukkan barang lebih dari 100, ini tidak bisa berjalan ya. Bukan tidak bisa berjalan, tidak bisa menyimpan. Maksud saya nanti outputnya itu saya tulis di sini stok toko full, tidak bisa menambah lagi ya. Lalu masuk ke else, belum selesai tadi. If-nya tadi ke 100, stop product sama dengan name, price, and quantity. Product count-nya plus nanti soalnya kan barang input kan pasti nambah kan ya. Lalu produk sukses masuk ke stok. lalu menampilkan stok produk. Void display stock, std cout stok barang. Kita menggunakan fungsi for lagi. For lagi di sini saya menggunakan i sama dengan 100 i kurang dari product count plus i. std cout produk ini nanti berisi tentang stock name, lalu harga, lalu berisi tentang stok harga dan jumlah stok quantity, lalu next lagi melakukan transaksi penjualan. Nah, ini bagian intinya ya teman-teman. Jadi progres di sini itu dari masuk ke intinya ini, apabila program ini maksudnya codingan yang ini tidak dibuat, maka codingan tidak jadi bermain. Intinya itu berada di sini. Void sell product. Kita membuat void baru ya, sell product. Ini berisi nanti string and product name. Integernya quantity. Maksudnya nanti berisi tentang product name dan quantity. Kita menggunakan fungsi kita akan menggunakan fungsi for lagi. Di sini for-nya itu saya isi integer i sama dengan 0i kurang dari product count. Product count-nya itu jumlah produknya berapa dan i plus. Jadi jumlah produk itu nanti kita kurangi ya jadi penjual kan intinya mengurangi kan ya. If stock name sama dengan product name. If jika stok kuantitasnya kurang dari kuantitas, lalu masuk selanjutnya adalah update stok produk. Cara gimana? Kita melakukan stok quantity. Mengupdate itu stok quantity-nya tadi berapa, lalu kita masukkan di sini kuantitasnya tadi berapa. Itu update setelah melakukan penjualan. Lalu menambahkan transaksi ke link list. Bagaimana sih caranya? Menambahkan transaksi ke link list ya, kita tinggal masukkan transaction list tadi yang dari ada di atas, lalu memasukkan add transaction stock i sama dengan quantity. Lalu mengeluarkan si output transaksi sukses. Tetapi apabila kita memasukkan stoknya itu, misalnya stoknya itu tinggal 100 ya emang maknya 100, kita mau beli itu 101, nanti nggak bisa. Nanti outputnya itu inefficient stock cannot complete inefficient stock cannot complete the transaction. Nah itu tapi apabila kita memasukkan produknya itu salah, nah nanti keluarnya itu di sini produk tidak ada. Oke, next menampilkan transaksi ya, tinggal kita buat baru display transaction history. Caranya adalah transaction list lalu display transaction. Oke, di sini daripada kita inputan langsung saya buat di sini saja ya. Seandainya nanti ada beberapa barang masuk seperti
laptop, barangnya laptop harganya $1.000, harganya 10, jumlahnya 10. Lalu printer masuk dengan harga $200, jumlahnya 20. Lalu ada monitor, harganya $300, jumlahnya 15. Lalu kita akan menampilkan stok produk ya. Tadi menampilkan stok produk adalah store manager dan display stock. Yang terakhir kita akan melakukan transaksi penjualan. Store manager, kita masuk ke store manager tadi, lalu kita panggil sell produk. Kita masuk ke caranya gimana? Kita masuk ke store manager yang sudah buat tadi, lalu kita ke sell produk ya. Lalu kita masukkan saja laptop 2 maksudnya 2 biji. Lalu kita jual lagi, masuk ke store manager, ke sell produk, lalu masukkan aja printer 5. Lalu kita akan menampilkan stok produk setelah transaksi ya. Menampilkan stok transaksi adalah store manager yang di atas tadi. Lalu kita masukkan juga display stock. Display stock itu di mana tadi ya? Display stock. Nah, ini display stock di sini. Ini display stock ya. Intinya itu kita panggil aja di fungsi terakhir ini. Lalu menampilkan transaksi. Laporan transaksi kita masuk ke kelas store manager. Kita masuk ke store manager, lalu kita masuk lagi, dipanggil lagi display transaction history. Ini ya cukup mudah kan? Cukup mudah sekali. Kita coba aja ya. Nah, ini ibaratnya ya, produk sukses masuk ke stok. Lalu stok sekarang adalah 10. Ya intinya masuknya tuh tadinya 0 ya, cuma sekarang masuknya 10, 20 sama 15. Ini stok sekarang, kita masuk seperti ini. Lalu transaksi sukses. Ini ibaratnya kita sudah membeli ya tadi. Sudah membeli 5 printer dan 2 laptop. Lalu stok sekarang jumlah berapa? Ada 8 karena kurang 2, ada 15 karena kurang 5, dan 15 karena tidak dibeli. Lalu masuk kita ke transaction history. Produk printer sold quantity 5, berarti terjual 5, dan produk laptop sold quantity terjual 2. Mungkin cukup jelas ya yang tadi saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena ini 100% bukan project saya hanya mengerjakan beberapa, ya ibaratnya 70%, 30% nya saya stuck lalu minta bantuan ChatGPT ya. Jujur saja saya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna teman-teman. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.